السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid, masih di bahasan tentang kitab tafsir pada bab yang ke-16, yaitu ancaman kepada orang-orang kafir, ancaman kepada orang-orang musyrik yang masih tetap berada dalam kekufurannya, masih tetap berada dalam kesyirikan mereka. Sebuah ancaman yang luar biasa tajam dan menjadikan mereka yang memiliki sedikit kelembutan di dalam hatinya pasti akan kembali ke jalan yang benar. Pada ayat yang ke-36, 37, dan 38. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berkata penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bab 16, peringatan Allah kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 36, 37 dan 38, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri, adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Selanjutnya pada ayat 36 Allah memperingatkan para hambanya agar takut tertimpa kebinasaan yang pernah menimpa umat sebelumnya. Meski umat terdahulu itu mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kaum muslimin sekarang, namun tetap saja kekuatan mereka itu tidak dapat mencegah kebinasaannya. Ketika azab diturunkan, mereka berusaha melarikan diri ke berbagai negeri, tetapi apakah mereka dapat menemukan tempat untuk menyelamatkan diri dari azab Allah? Qatadah menjelaskan, para musuh Allah melarikan diri dari azab Allah, namun mereka tetap ditimpa azabnya. Az-Zajjaj berkomentar, mereka orang-orang kafir berkeliling mencari tempat untuk melarikan diri dari kematian, tetapi mereka tidak mendapatinya. Pada hakikatnya mereka mencari tempat pelarian dari kematian, namun tidak juga menemukan tempat itu. Lalu pada ayat 37 Allah memberitakan bahwasanya pada apa yang disebutkannya ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikannya. Kemudian pada ayat 38, Allah memberitahukan bahwa dia menciptakan langit dan bumi berikut isinya dalam 6 hari, tanpa merasa lelah atau letih sedikit pun. Melalui ayat ini, Allah ingin mendustakan pernyataan musuh-musuhnya dari golongan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah beristirahat pada hari ketujuhnya. Ya, ayat-ayat ini adalah ancaman, wa'id, takhwif, memberikan gambaran agar muncul ketakutan pada diri mereka. Artinya, kalau memberikan ketakutan, itu tujuannya adalah agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ancaman, artinya itulah yang akan Allah tetapkan bagi mereka yang masih memilih berada
dalam kekafiran, berada dalam kesyirikan, agar manusia yang lainnya berhati-hati akan kekufuran dan kesyirikan ini. Jadi ayat ini adalah takhwif, menakuti mereka. Tujuannya adalah mereka biar taubat kepada Allah. Ini adalah metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihatnya. Metode Al-Quran dalam menjelaskan perintah dan larangan. Menakuti bukan hal yang bersifat negatif, tetapi menakuti di sini adalah menunjukkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar taubat. Ancaman jika mereka tetap di situ, mereka akan mendapatkan azab yang begitu besar. Begitu pula bagi umat yang lain, agar mereka umat yang lain tidak berada dalam kekufuran dan syirik, karena resikonya begitu besar. Allah mengatakan di ayat ini wakam, artinya betapa banyak, yang menunjukkan jumlahnya tidak sedikit. Jadi surat ini memberikan pernyataan bahwa umat-umat dulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak sedikit. Sangatlah banyak. Ini pernyataan bahwa umat dulu itu banyak yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa umat dulu yang diazab oleh Allah ini berbeda fisik mereka dengan umat yang sekarang. Sampai Allah mengatakan di Al-Fajr, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti umat-umat dahulu. Tidak pernah Allah menciptakan manusia seperti mereka. Hum asyaddu batsan. Mereka fisiknya luar biasa besarnya. Kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad yang pertama, Ad yang kedua, kemudian kaum Thamud, kemudian Al-Mu'tafikat, kemudian kaum Tubba, dan sebagainya. Mereka bukan orang yang kecil-kecil seperti kita, seperti manusia di zaman sekarang. Sampai qila, Imam Asy-Syaukani mengatakan qila ini bahasa yang tidak memiliki kekuatan sebetulnya. Qila katanya tingginya mereka itu adalah 60 hasta. Jadi mungkin aja dulu kita masih SD itu ada film di hari Minggu itu film raksasa itu siapa? Ya, jam 7 ya. Ya. Kalau kita melihat di daerah Madain itu yang di Yordan, yaitu bagaimana tinggi rumahnya mereka. Ini memberikan gambaran yang begitu kuat bahwa mereka memang memiliki fisik yang lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan mereka bangsa atau manusia seperti mereka. Yang kedua, dari sisi kekayaan, mereka itu sebetulnya jauh lebih kaya dari manusia terkaya zaman sekarang. Sampai hartanya Qarun pun dikatakan sampai sekarang menemukan harta Qarun. Ya, luar biasa kekayaan mereka. Tapi, dan kemudian yang ketiga, skill mereka pun memiliki skill yang luar biasa. Coba bayangkan mereka itu membuat rumah di atas bukit. Seperti yang disebutkan di surat Al-Fajr itu. Tanpa memiliki alat-alat canggih yang seperti dimiliki oleh masyarakat sekarang. Walaupun demikian, Allah mengatakan di sini kam ahlakna. Kami hancurkan semua dengan kekuatan yang seperti itu. Nah, Allah berbicara ini pada kaum yang hidup di zamannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kekuatan fisik mereka
kekayaan mereka, kemampuan skill mereka itu jauh dibanding dengan kaum-kaum yang dulu. Sehingga Allah mengatakan, yang dulu aja kami hancurkan, apalagi kalian yang kecil-kecil begini. Apalagi kaum yang sekarang. Iya, tambah masa, tambah abad, ya tambah mimpes jumlahnya manusia ini. Kekuatannya tambah hilang. Mengecil. Jadi ini ujungnya apa? Ancaman. Ini satu. Bagian yang kedua, fanaqabu fil bilad. Mereka berkeliling dunia. Lihat ini kalimat ayat. Fanaqabu fil bilad. Naqabu, ini kalau bahasa Arab ini artinya bikin lobang. Fil bilad, di negeri-negeri. Maksudnya mereka itu menjelajah negeri. Pergi ke sana kemari, ke negeri sana, ke negeri sana, ke negeri sana. Untuk apa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Qurtubi dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka itu dagang, tijarat, makasib, ma'ash. Mereka dagang bisnis satu negeri ke negeri yang lain. Untuk apa mereka berdagang dari satu negeri ke negeri yang lain? Tujuannya adalah menghindar azab Allah ternyata. Kalau bahasa orang sekarang, mencari kesenangan. Lalu Allah bilang, hal min mahis, apakah mereka bisa lari dari azab Allah? Hah? Apakah mereka bisa lari dari azab Allah dengan cara mereka seperti itu? Ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah ingkari. Mengingkari keyakinan mereka bahwa mereka akan bisa lari dari azab. Jawabannya, pasti tidak akan mungkin. Yudrikhumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Kematian itu pasti akan menimpa kalian walaupun kalian di benteng-benteng yang sangat kokoh sekali. Apa faedahnya? Hanya Ibnu Qayyim di sini mengatakan umat Islam sekarang, kaum muslimin sekarang tidak ada apa-apanya dibanding umat terdahulu. Tapi kebinasaan mereka itu selalu ada di hadapan mereka. Jadi apa faedahnya? Kesombongan tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Kesombongan tidak akan menyelamatkan pelakunya yang sombong dari azab. Faedahnya lagi, kekayaan, kesibukan, kekayaan mungkin bagi yang kaya. Tapi ada orang yang menyibukkan diri. Kesibukan tetap tidak akan menjadikan mereka itu terhindar dari apa? Dari azab. Ya. Yang ketiga, kematian itu pasti akan menimpa siapapun. Azab pun akan menimpa siapapun walaupun mereka lari kemana saja. Ya. Kematian itu tidak mengenal tembok. Dan kematian tidak mengenal volume. Kematian juga tidak mengenal kekuatan. Kematian tidak mengenal jarak. Tapi kematian itu akan mengenal siapapun yang sudah tercatat bahwa dirinya akan mati. Segede apapun dia, sebesar apapun dia. Subhanallah. Pasukan Abroha yang diklaim sebagai pasukan paling kuat di zamannya. Tidak ada yang mampu mengalahkan pasukan itu di zaman itu. Karena disebut dengan pasukan gajah itu. Tapi hanya hancur dengan seekor burung yang kecil yang membawa 3 batu di 2 kaki
dan 1 batu di parungnya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal yang merasa dirinya berkuasa dari semua sisi, toh Allah bunuh dengan anak kecil yang berumur 14 tahun. Abu Lahab yang merasa berkuasa dari beberapa sisi, Allah hancurkan dengan penyakit yang menjijikkan. Tidak ada siapapun yang bisa lolos dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Aina tadhhabun? Mereka mau pergi kemana dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya yang beruntung hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa? Inna fi dzalika ladzikra. Ini sudah dijelaskan di bab-bab yang lalu. Semua ini adalah pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Seseorang yang memiliki hati yang sehat. Sehingga Al-Quran, ayat-ayat ini bermanfaat buat dia. Ibarat orang kehausan, dia minum air, dia akan merasa lega. Au al-qasama'a, dan dia menempatkan telinganya. Usaha berarti di sini. Usaha untuk belajar, usaha untuk duduk, usaha untuk memahami. Ketika dia mendengar, memahami dengan baik, karena di sini menggunakan kata alqa. Bukan sami'a, mendengar. Tapi di sini alqa. Alqa ini apa? Menempatkan diri, sengaja naruh, memposisikan, menyiapkan, berarti di sini memberikan makna apa? Usaha. Dia usaha. Ya. Seperti halnya ayat Al-Quran mengatakan, aqimus sholat, dirikan sholat. Tidak mengatakan sholat. Karena mendirikan sholat ini usaha. Ini juga tidak mengatakan mendengar, tapi al-qasam'a, menempatkan pendengaran. Berarti di sini usaha dia. Fokus untuk dengar, mencari, kemudian duduk, kemudian fokus untuk mendengar, fokus untuk memahami. Hanya para sahabat seperti Al-Bara' bin Azib bercerita, kalau Rasulullah SAW itu berceramah, ka'anna ala ru'usina tayr. Sepertinya di kepala kita ini ada burung. Jadi para sahabat ini begitu fokusnya di dalam mendengar, burung-burung mengira ini adalah batang pohon atau kayu. Ya. Sehingga ka'anna ala ru'usina tayr. Kayak ada burung. Kalau kita kan enggak sekarang jemaah. Ya, datang ke pengajian sambil begini, sambil begini, sambil begitu. Ya. Duduk sambil nyender, sambil ngantuk, separuh ngantuk. Begitu ya. Nggak nyender sih, memang terang-terangan saya ngomong. Ini bukan al-qasam'a, ini bukan menempatkan kuping. Tapi ya daripada bengong di rumah, mending ke pengajian. Al-ilmu idza a'taitahu kullah yu'tika nisfah. Kata para ulama salaf, ilmu itu kalau Anda mengerahkan semua energimu, ilmu itu akan ngasih ke kamu separuh. Nah, kalau kita cuman daripada ya kagak. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu ta'ala, sumber hati itu dari telinga. Ya, sumbernya hati itu dari mana? Telinga. Jadi hati kita ini mangkok, wi'a kata para ulama. Kayak mangkok. Mangkok ini diisi. Yang isi siapa? Kuping sama mata. Lah kuping dengerinnya apa? Nah itulah isi hati kita. Mata kita ngisi apa? Lah itulah isinya. Kalau sudah berisi, akan berpengaruh pada semuanya juga nantinya. Ya.
Seperti Abdullah ibnu Umar ketika berjalan dengan muridnya Nafi', kemudian beliau mendengar bunyi-bunyian, beliau langsung menutup kedua telinganya dan meletakkan jarinya di lubang telinga sambil ditutup. Sampai berjalan sekian lama, kemudian beliau mengatakan kepada Nafi', apakah sudah tidak terdengar apapun? Sudah tidak ada, baru dilepas. Belum kita setiap hari dengar setan berkicau, musik-musik. Ya. Makanya kalau ngaji ngantuk, ya Mas ya, iya Bu. Karena kuping kita diisi apa? Suaranya setan. Mazamiru syaitan. Katanya para ulama, seruling-seruling setan kita mendengarnya. Jadi akhirnya ayat-ayat Al-Quran ini sulit untuk kita ambil pelajaran. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Ini di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk apa Allah menyebutkan ini setelah memberikan ancaman dan menakuti orang kafir? Mereka ini kan mengingkari al-ma'ad. Mengingkari apa? Hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat itu terjadi. Pasti terjadi. Bagaimana caranya Allah menjelaskan bahwa hari kiamat itu terjadi? Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini beserta isinya 6 hari. Jika Allah mampu menciptakan langit-langit dan bumi beserta isinya dari tidak ada menjadi ada dalam kurun waktu 6 hari, maka menghidupkan kembali, menjadikan itu kembali ada dari sebuah kehancuran, maka itu sesuatu yang jauh lebih mudah daripada membuatnya dari pertama. Contoh, mana yang lebih sulit? Membuat mobil dari nol atau memperbaiki mobil yang ringsek? Dari nol, karena tidak ada. Dari tidak ada dibikin ada. Kemudian yang ada ini tabrakan ringsek. Sulit? Tidak. Apanya yang sulit? Dia yang tahu isinya. Oh ini ringseknya sini. Oh ya udah saya betulin begini-begini selesai. Ya inilah yang ingin Allah mengatakan di banyak ayat mengatakan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Demikianlah kami memulai penciptaan alam ini, begitu pula kami mengembalikan alam ini. Bukan hal yang sulit, sehingga di sini menetapkan bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah ada. Karena Allah yang menciptakan. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada capek sama sekali di sini. Allah tidak akan capek sama sekali. Kenapa Allah menyebutkan ini? Karena mereka mengatakan, Yahudi bilang bahwa Allah menciptakan ini 6 hari. Dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menciptakan ini. Harinya ini memang. Berarti ada hari kosong namanya apa? Sabtu. Orang Yahudi bilang Allah capek sehingga hari Sabtu istirahat. Sehingga mereka menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari liburnya mereka. Ya, mungkin kalau orang yang agama lain akan punya pola perhitungan yang berbeda. Lalu Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan wa ma massana min lughub. Allah tidak akan capek. Apalagi kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi
sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin, setiap hari, setiap detik, setiap saat, fi sya'n. Allah itu sibuk ngurusin hambanya, ngurusin makhluknya, semuanya. Tapi wama massana min lughub, dan Allah tidak akan capek. Kenapa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nahum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu akbar. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Siapa? Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, yang melakukan semuanya sendiri. Apa itu Maha hidup? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak tidur, tidak ngantuk. Berarti apa? Tidak ada capek sama sekali. Maksudnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam takun lahu samiyya. Tidak ada yang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya akal manusia tidak akan sampai ke sana. Sehingga dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini perkara yang beriman. Sehingga kesimpulan dari semua ini adalah orang yang berhati sehat, dia akan beriman kepada Allah. Sehingga hari-harinya, waktu-waktunya akan dipenuhi dengan hal yang bermanfaat buat dia, dunia dan akhirat. Itulah yang manfaat buat orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan di bab yang ke-17. Ini adalah ayat yang terakhir di surat Qaf. 17. Meneladani sifat sabar. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 39-40. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meneladani sifat sabarnya dalam menghadapi ucapan-ucapan musuhnya tentang dirinya. Seperti halnya Allah bersabar terhadap ucapan kaum Yahudi yang menganggap dia perlu beristirahat setelah menciptakan alam semesta, dan tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya daripada dia. Selanjutnya pada ayat 39 dan 40 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang menjadi penunjang kesabaran, yaitu bertasbih dengan memuji Rabb-nya sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, juga pada malam hari dan setelah sholat. Ada yang berpendapat bahwa maksud bertasbih setelah sholat itu ialah mengerjakan sholat witir. Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya ialah sholat 2 rakaat setelah maghrib. Pendapat pertama dikatakan oleh Ibnu Abbas, sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Umar, Ali, Abu Hurairah, Al-Hasan bin Ali, dan Ibnu Abbas pada salah satu dari 2 riwayat yang bersumber darinya. Adapun riwayat ketiga yang dinukil dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa maksudnya ialah bertasbih dengan lisan setiap selesai sholat fardu. Ya, dari penjelasan ayat ini memberikan makna seperti ungkapan para ulama salaf, bahwa Islam ini bukan agama perdebatan. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk berdebat. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk sibuk untuk mendebat ungkapan pernyataan orang-orang kafir atau siapapun yang miring. Tidak. Ini dampaknya berbahaya. Ayat-ayat Quran selalu mengatakan perihal mereka-mereka yang membuat pernyataan-pernyataan negatif, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis. Selalu bahasa Al-Quran apa? Wasbir ala ma yaqulun. Wahjurhum hajran jamila. Yang di surat apa?
Al-Muzammil ya. Lihatlah, sabarlah. Selalu ayat Al-Quran, sabar. Sabar. Sabar apa? Ala ma yaqulun. Sabarlah atas pendustaan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Seperti ungkapan di surat Al-A'raf kan, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa maknanya? Ibnu Qayyim mengatakan, maknanya adalah jangan dibalas seperti mereka. Sehingga para ulama kita bilang, Anda kalau berdakwah, jangan disibukkan dengan mendebat pernyataan-pernyataan mereka. Ya. Karena Imam Ahmad mengatakan di Usulus Sunnah, prinsip para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah tarkul khusumati wal jidal. Meninggalkan perdebatan. Sudah. Kewajiban kita apa? Menjelaskan al-haq. Ini loh yang hak. Ini yang batil. Sudah cukup. Gak usah kita sibuk setiap hari mencari pernyataan orang-orang yang seperti ini. Buat apa? Buang-buang waktu. Jadi sabar di sini maknanya adalah sabar dari musibah, dari bala. Karena ini musibah, ini bala. Sabar. Sabar dalam hal ini adalah meninggalkan. Dan jangan diikuti dengan cara yang sama. Lalu indahnya ayat ini, sabar. Terus Allah bilang apa? Wasabbih bihamdi rabbik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sibukkan Anda dengan pernyataan orang kafir, liberal, orang musyrik, orang Syiah, siapapun, aliran-aliran sesat. Jangan sibukkan. Sibukkan diri kita dengan belajar, mengajari masyarakat ilmu. Terus apa? Sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Berarti gimana caranya kita ini bisa sabar? Sabar itu kan ada 3, para ulama bilang. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Sabar dalam ketaatan artinya kekuatan untuk maju. Itu sabar ketaatan. Kekuatan untuk maju terus, untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan. Sabar dalam meninggalkan maksiat artinya kekuatan untuk bertahan dari serangan. Artinya punya kekuatan untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dikasih musibah, kita juga tidak mengeluh, menerima ridho dari semua bencana dan musibah. Semua ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Rajin berzikir sama Allah. Kok bisa gitu ya? Karena zikir itu melembutkan hati. Karena zikir itu menghidupkan hati. Karena zikir itu membersihkan kotoran hati. Karena zikir itu mengangkat derajat orang yang membacanya. Sehingga dengan demikian dia mampu untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh zat yang dia berzikir kepadanya. Dia akan bertahan karena hatinya sehat. Inilah kekuatan dari apa? Berzikir. Hanya beliau mengatakan menjadi penunjang kesabaran yaitu bertasbih. Tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan dizikir sore di sini yang disebutkan.
Walaupun di sini Imam Ibnu Qayyim tidak menjelaskan panjang lebar masalah di ayat ini yang dimaksud sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam ini maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya di sini adalah sholat subuh dan sholat asar. Dia mengatakan dengan menyebutkan dalil-dalilnya bahwa sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu sholat subuh 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Tapi setelah Isra dan Mi'raj, disitulah diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Berarti di sini ada zikir yang berupa tasbih dan tahmid. Wasabbih bihamdi rabbik. Bacalah tasbih dengan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau subhanallah walhamdulillah. Ini bentuknya. Dan di surat An-Nasr, Allah menyuruh kita untuk membaca tasbih diikuti dengan tahmid, yang diikuti dengan taubat. Nah, itu berarti yang melahirkan kesabaran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah sudah memberikan kemenangan, manusia banyak masuk Islam, rajinlah kalian berzikir. Penjelasan versi Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa apa? Kalau manusia sudah beranjak usia melalui masuk usia tua, maka rajinlah membaca zikir dan tasbih. Usia tua itu kapan? Ada yang mengatakan di atas usia 30. Ada yang mengatakan di atas usia 40. Itulah usia tua. Kalau sudah usia tua, ya, berarti rajinlah bertasbih, rajinlah zikir, tobatlah yang lebih sering, dan lupakan yang namanya skincare. Kenapa, Bu? Wes tua. Beliau nggak ngerti wes tua, karena beliau orang Amerika, nggak paham ini wes tua. Ya, dia nggak ngerti. Ya. Jadi lihatlah kalimat ini, fasabbih. Ya, maka rajinlah apa? Tasbih, zikir, sering tobat. Ini yang menjadikan apa jamaah? Kesabaran itu bikin apa? Kesabaran itu kuat. Lalu pada ayat ini beliau menjelaskan, wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud, dan di waktu malam fasabbih, bacalah tasbih. Wa adbaras sujud, di sini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Wa minal laili fasabbih. Ada yang mengatakan wa minal laili fasalli. Dan di waktu malam hendaknya kalian sholat. Ya, hendaknya kalian sholat di waktu malam. Fasabbih yakni sholat. Seperti Ibnu Katsir cenderung kepada makna ini. Wa adbaras sujud, dan juga setelah sujud. Apa yang dimaksud dengan setelah sujud ini? Nah, di sini para ulama mengatakan, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Ada yang mengatakan ini adalah sholat sunnah setelah maghrib. Jadi sholatlah kalian 2 rakaat setelah maghrib. Ya, itu maksudnya apa? Ba'diyah. Ada yang mengatakan tidak. Maksudnya ini adalah sholatlah kalian di malam hari dan rajinlah kalian berzikir setelah sholat. Yaitu zikir-zikir setelah sholat. Seperti kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang ya kalau bahasa kita komplain ya sama Rasulullah SAW. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Enak orang kaya dapat pahala banyak. Kita nggak bisa. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka sedekah, kita nggak mampu.
Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka amalan yang bisa mendapatkan pahala sodako yang sama dengan mereka. Apa itu? Kalian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Kalian akan mendapatkan pahala sedekah sama seperti mereka. Dilakukanlah. Setelah berapa hari balik lagi, ya Allah, orang kaya ikut-ikutan zikir. Subhanallah ya. Dzaka fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Ini perbedaan para ulama. Tapi ini bukan perbedaan kalau dalam kaidah ilmu tafsir seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah di ilmu tafsir, bahwa ini bukan perbedaan yang kontradiktif. Tetapi ini perbedaan yang mengarah kepada apa? Keragaman makna. Berarti maknanya apa? Silahkan Anda sholat sunnah, silahkan Anda sholat malam, memperbanyak zikir pagi sore, memperbanyak zikir di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfarlah, zikirlah di waktu sahar. Sahar itu apa? Waktu sahur. Waktu sahur itu banyak istighfar, banyak zikir. Ya. Sholat malam, sholat witir. Nah ini keragaman perbendaraan, keragaman makna yang bukan berarti apa? Kontradiktif. Paham sampai sini? Ya, berikutnya tinggal beberapa ayat berkaitan dengan surat Qaf yang nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Ikhwan, Mahat. Ya, saya sarankan Anda kalau mau bicara tentang pengen tahu keutamaan zikir. Ya, keutamaan zikir disajikan Ibnu Qayyim dengan bahasa yang mudah. Seolah Anda membaca sendiri mudah, gampang. Yaitu kitab namanya Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib itu kitab yang mudah, nggak seperti kitab Ibnu Qayyim yang lain. Ini mudah yang ini. Di situ beliau bicara pengantar sedikit tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian sampai dari halaman 100-an, dari halaman 100 kurang 90-an lah. Beliau berbicara sampai selesai buku itu di halaman 500, bicara tentang keutamaan zikir. Beliau sebutkan di kitab itu hampir 100 manfaat zikir dalam keseharian. Luar biasa. Bayangkan, hampir 100 manfaat orang berzikir. Lalu setelah itu beliau menyebutkan zikir-zikir keseharian. Ya. Kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan Mas. Itu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz pada atas ilmu-ilmu yang telah diberikannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita Amin. sebarkan kembali kepada keluarga kita. Amin. Ustaz, Amin. Ana ingin bertanya di luar tema Ustaz. Jadi Ana dapat hadis tentang janganlah kamu memukul wajah karena Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Maksud dari hadis ini apa ya Ustaz? Apakah ini memukul wajah untuk dalam segala hal atau hanya dalam beberapa keadaan? Karena saya juga berlatih bela diri dan dalam latihan itu memukul wajah adalah hal yang sering dilakukan Ustaz. Jadi apakah berlatih bela diri yang dengan memukul wajah termasuk dalam larangan hadis ini Ustaz? Makasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan tentang memukul wajah bagi khususnya pemain bela diri ini ya. Di hadis itu Rasulullah SAW mengatakan wajannibul wajha, jauhilah wajah, atau wala tadribul wajha wala tuqabbih, jangan memukul wajah dan jangan menjelek-jelekkan orang. Rasulullah SAW bicara hadis ini dalam konteks lelaki atau suami yang menyikapi istri yang tidak taat, nusyuz kepada suaminya. Yaitu yang pertama, langkahnya adalah menasehati. Kalau nggak bisa, maka boleh pisah tempat. Kemudian yang ketiga adalah boleh dia memukul. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan batasannya. Wala tadribul wajha wala tuqabbih. Jangan memukul wajah dan jangan jelek-jelekin dia. Jangan dibully. Nah, di sini larangannya bersifat umum. Dalam konteks apapun kita dilarang memukul wajah. Ya, apapun dilarang kita memukul wajah. Baik itu latihan bela diri ataupun apa saja kita dilarang memukul wajah. Kecuali dalam kondisi perang jihad melawan orang kafir harbi. Ya, ini beda ceritanya. Tapi kalau di luar kondisi perang yaitu kondisi aman, kondisi tentram, damai, maka tidak boleh kita memukul wajah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang pendidikan anak. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Pukul anakmu berkaitan dengan salat. Kalau dia tidak mau salat, pukul dia. Kapan? Kalau dia berusia 10 tahun. Wa farriquhum bainal madaji', pisahkan kamarnya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyuruh kita orang tua untuk memukul anak ketika dia tidak sholat. Bagaimana bentuk pukulannya? Sama, kembali kepada hadis yang berkaitan dengan suami pada istrinya yang nusyuz. Karena apa? Karena konteks redaksinya ini bersifat umum. Bukan kita mengatakan, wah itu kan khusus suami kepada istrinya. Tidak, ini bersifat umum. Begitu pula seorang ayah mendidik anaknya jangan ditempeleng. Jangan ditempeleng. Para ulama salaf dulu, nggak saking takutnya dia terkena larangan. Ini, mereka kalau memukul anaknya itu pakai ujung surbannya. Pakai ujung surbannya. Takut apa? Melukai, mencederai juga tidak boleh. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari sini tadi. Fadhal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ini Anda pengen nanya yang bab 15 Ustadz, yang bagian awab. Jadi di sini Said bin Al-Musayyib bilang awab artinya orang yang berbuat dosa kemudian tobat, lalu buat dosa kemudian tobat lagi Ustadz. Jadi orang-orang kayak gini yang dia tobat-tobat tuh kan kita harus nyesel, terus habis itu nggak ngulangin lagi janji dan sebagainya. Tapi kalau misalnya orang yang tobat gitu terus habis itu balik lagi terus tobat lagi, gimana Ustadz? Jadi pertanyaannya di bahasan yang lalu tentang makna apa? Awwab, yaitu mereka yang taubat. Berdosa, taubat, berdosa, taubat, berdosa, taubat. Apa ini tidak berlawanan dengan yang di surat Al-Imran? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Apa namanya? Walam yaghfirudz dzunuba illa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini syahidnya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak melakukan lagi berulang-ulang. Jadi orang yang berbuat keji, orang yang berbuat dosa besar, kemudian dia taubat, maka ini akan diterima oleh Allah dalam konteks wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang berhak mendapatkan ampunan pada dosa-dosanya dan surga, disebutkan ini cirinya. Yaitu mereka yang taubat, istighfar, lalu dia tidak melakukan dosanya berulang-ulang. Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Contohnya begini, si fulan punya 3 perbuatan dosa besar. Atau si fulan, ya ini yang contoh pertama dulu. Dia taubat dari dosa yang pertama. Tapi dosa yang 2, 3 dia nggak taubat. Apakah taubat dia yang pertama ini diterima sama Allah? Para ulama mengatakan diterima. Walaupun yang ini belum taubat. Oke. Si fulan bertaubat dari dosa dia yang ini. Nah, ini jawaban dia. Dosa yang ini taubat dia. Lalu berikutnya dia berbuat dosa yang kedua. Dosa yang mana? Bukan dosa yang pertama, dosa lain lagi. Taubat lagi dia, berbuat dosa lagi, taubat lagi dia, berbuat dosa, taubat lagi. Inilah orang yang beriman. Kullu bani Adama khata', setiap anak Adam itu khata'. Khata' itu apa? Khata' ini berasal dari akar kata fa'al yang memberikan makna hiperbola, mubalaghah. Artinya apa? Sangat dan sering berbuat dosa. Lalu Allah Rasulullah SAW mengatakan wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa, tawwab, sering tobat pula. Indahnya kata-katanya. Seperti pula di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah panjang. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Walan yaghfirudz dzunuba illa anta. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa bil-laili wan-nahar. Malam, siang, malam. Kalian terus berbuat dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Hanya saya yang mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, saya akan ampuni dosa kalian. Subhanallah. Kita berbuat dosa yang satu. Kemudian besok kita dosa yang lain. Makanya kita disuruh taubat itu seperti napas kita ini. Ya, taubat itu setiap saat. Karena kita taubat ini, taubat dosa lagi, taubat dosa. Terus begini manusia ini. Ya, kalau kita nggak taubat, berarti nyesek kita karena kebanyakan apa? Dosa. Ya. Adapun manusia yang
Manusia yang apa? Seperti mak-mak lahiran. Ya Bu ya. Lahiran anak pertama. Ngomongnya gimana Bu? Sakit, udah nggak mau, kapok. Nggak mau, kapok. Keluar dari rumah bersalin, dokternya bilang sampai jumpa tahun depan. Dulu saya digituin ya sama dokternya. Ustadz sampai ketemu tahun depan. Sampai jumpa dokter saya bilang. Ya kan, tobat, tapi melakukan lagi. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, bila bilang apa? Ini orang kadzab. Ini pembohong dia. Ini taubatul kadzab, kata tobatnya pembohong dia. Dia bilang tobat, tapi dia masih melakukan lagi. Masih melakukan. Yang dilakukan berarti perbuatan yang sama. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau tanya, tadi Ustadz memberikan peringatan itu terhadap orang kafir, bagaimana orang yang kalau secara awamnya dia masih kita anggap muslim, tapi bersikap orang kafir gitu, misalnya kayak orang munafik lah Ustadz. Apakah itu juga, peringatan itu juga berlaku untuk mereka Ustadz? Karena banyak sepertinya orang muslim tapi berkata-katanya mungkin mengarah jadinya kayak orang kafir lah Ustadz gitu ya. Terus yang kedua Ustadz, sebentar Bu, satu-satu Ibu. Ini pertanyaan Ibu ini berbahaya sekali. Seorang muslim yang berkata-kata seperti orang kafir. Saya paham maksudnya mungkin orang Islam tapi berkata-kata kotor. Kan gitu kan maksudnya ya. Berkata-kata kotor. Atau orang Islam yang pekerjaannya sukanya mendiskreditkan Islam. Mencela Al-Quran. Mencela syariat Islam yang sudah jelas. Ya. Umpama ada orang Islam yang seperti ini. Maka tetap kita mengatakan bahwa ini minimalnya adalah perbuatan dosa besar. Ya, minimalnya ini adalah perbuatan dosa besar. Kita mengatakan demikian. Apakah itu kufur? Ya tergantung pada apa yang ada pada diri orangnya. Ya. Jadi apakah ucapannya bisa mengarah kepada kekufuran? Bisa jadi ucapannya mengarah kepada kekufuran. Tapi kalau kita bicara dengan masyarakat awam tidak akan bisa membedakan antara ucapan dengan yang mengucapkan. Ya kan? Orang awam tidak bisa membedakan antara statement dengan komentatornya, orang yang bicara. Makanya kita menghindar itu. Dalam syariat Islam dibedakan antara ucapan dengan orangnya. Oke, saya tidak masuk ke situ. Ini terlalu repot mungkin untuk dicerna. Yang jelas seseorang bicara dengan kalimat yang kotor, jorok, atau mengucapkan kalimat yang mendiskreditkan Islam, mencela syariat Islam dan sebagainya. Memang ucapan dia itu berbahaya. Ya, minimalnya saya mengatakan itu adalah dosa besar. Apakah dia termasuk ancaman ini? Ya iya. Dia kalau tidak bertaubat kepada Allah, ya, Allah akan binasakan dia, Allah akan hancurkan dia. Dunia Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia, Allah akan azab dia. Cuma di akhirat, wallahu a'lam bima fi sudur. Allah tahu atas apa yang ada di dalam hatinya. Apakah dia mengucapkan itu karena kesadaran niatan dia untuk itu atau tidak? Terus konteks kalimatnya, apakah yang dia sampaikan itu adalah perkara yang ma'ulima bidin bid darura, perkara-perkara yang memang
itu termasuk perkara yang prinsip di dalam Islam, sehingga tidak diterima ini canda atau bercanda atau bukan bercanda, ya kan, mainan-mainan di dalam Islam, ya, seperti ungkapan waladhdallin tidak boleh diucapkan amin, apakah dan sebagainya, ya kan, ya, ini adalah masalah-masalah yang sangat berbahaya. Minimalnya ini adalah perbuatan dosa besar dan itu mempermainkan agama, ya. Kalau tidak bertaubat, ya tentunya dia akan terancam dengan minimal dosa-dosa besar. Ya, lebih dari dosa itu, ya Allah yang lebih tahu atas apa yang ada di dalam hati. Makanya pelajaran buat kita adalah wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan berkomentar atas sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya kalau diam itu emas, maka kita akan diam. Ya. Yang kedua, berpikirlah kita sebelum berbicara. Agar apa? Agar kita tidak perlu klarifikasi kepada orang. Karena klarifikasi itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang tidak pintar dalam berbicara. Ya. Dan kalau kita salah dalam berbicara dan kita bukan orang yang berhati bersih, akan cenderung muncul pembelaan. Yang mungkin kemarin hanya zallatul lisan, itu adalah lidah yang kepleset. Karena muncul kesombongan, maka yang terjadi adalah pembelaan. Yang kemarin kepleset, yang kali ini adalah kecemplung jurang. Nyemplung jurang kalau yang ini. Karena apa? Karena dia membela. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti ini. Ada lagi? Boleh satu lagi Ustadz? Oh ya, Satu silakan. lagi. Jadi gini, tadi Ustadz bilang sumber hati itu dari telinga Ustadz. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mungkin secara rutin, apakah bagaimana kita menilai bahwa itu sudah harus kita tinggalkan, padahal itu kita tidak bisa memilih untuk meninggalkan, bisa dibilang meninggalkan itu harus melakukan sesuatu hal yang berat gitu Ustadz. Kan awalnya kita berzikir dulu ya untuk mendengarkan itu. Nah meninggalkan itu suatu effort yang berat itu kapan kita punya sikap bahwa kita harus tinggalkan gitu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiki. Ketika kita tahu bahwa itu berbahaya, maka kita harus tinggalkan. Tapi kalau kita tidak meninggalkannya, berarti kita tidak tahu bahwa itu berat. Sehingga kita melihat bahwa konsekuensinya jauh lebih berat daripada saya meninggalkan. Contoh gini deh, pekerjaan. Ya ini pekerjaan berurusan dengan musik umpamanya. Kalau saya tinggalkan, wah ini resikonya berat, yaitu penghasilan saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa musik jauh lebih berbahaya daripada Anda nggak punya penghasilan. Ya, musik ini jauh lebih berbahaya daripada Anda nggak punya duit. Mending nggak punya duit daripada ini. Kenapa? Karena orang nggak punya duit pasti makan. Paham? Anda nggak punya duit, pasti makan. Cuman nggak bisa beli skincare gitu aja. Skincare lagi. Ya kalau cewek kan ngomongnya itulah, kalau laki apa ya? Hobi palingnya. Kan? Jadi ini bahayanya berat, Ibu. Maksiat ini kasumum, kata Ibnu Qayyim di kitab Da'wat Dawa, maksiat ini seperti racun. Ya, maksiat ini seperti apa? Racun, Ibu. Dan racun itu kan macam-macam. Ada racun yang mematikan, ada yang racun yang matinya nggak sekarang. Ya. Contoh, si fulan taubat dari pergaulan bebas. Taubat dia. Masuk, ini satu orang kisah nyata. Masuk dalam dunia wilayahnya jamaah tabligh.
Udah jadi tokoh dia di jamaah tabligh. Kira-kira 4 apa 5 tahun dia aktif di sana. Tiba-tiba dia terkena penyakit HIV. Cobalah lihat, virusnya ini kenanya kapan? Ya, benar Ibnu Qayyim mengatakan, racun itu ada yang mematikan sekarang, ada yang matinya nanti. Nantinya ini kapan? Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari haji. Dalam perjalanan haji pulang itu, perjalanannya beliau sudah mulai sakit, pusing-pusing. Dan pusingnya berat Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan apa? Penyakit pusingku ini karena apa? Karena sempat makan daging kambing yang dihadiahi oleh Yahudi pada waktu Khaybar tahun ke-7. Tahun ke-7. Lihat jemaah. Ini makanan. Ya itulah maksiat. Jadi darar al-ma'asi, dampak buruk maksiat itu bisa tunai, bisa nanti. Bisa nanti, Ibu. Jadi ini jauh lebih berbahaya. Mau ucapan, mau apapun bisa berbahaya. Ini jauh lebih berbahaya daripada kita yang kerjaan ini. Jadi ini apa? Ya mending kita tinggalin pekerjaan. Kalau memang ini maksiat, berbahaya, berada di lingkungan yang bikin hati kita kotor, tinggalkan. Terus faedahnya apa? Faedahnya adalah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti ia dengan yang lebih baik dari itu. Allahu Akbar. Hanya doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan berikan pengganti yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita sadar, maka ini semua nggak ada artinya dibanding musibah ad-din. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku ini di agamaku. Musibah agama, hati rusak, maksiat, syirik, bid'ah, kekufuran, ini musibah agama. Ini jauh lebih berbahaya daripada musibah dunia. Musibah dunia paling kelaparan, kita mati karena kelaparan. Tapi kalau musibah agama, kita azab di akhirat. Makanya doanya, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpahkan musibahku di agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia tujuan utamaku. Obsesiku yang paling gede di sini, jangan ya Allah. Ya itulah Ibu ya. Yang penting saya tinggalin, enggak apa-apa. Penghasilan kecil, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah. Daripada hati kita rusak dan bencana. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Oh, masih ada. Ya, assalamualaikum. Silakan. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, afwan, ini mengulang pembahasan tentang taubat tadi Ustaz. Apakah seseorang yang bertobat atau melakukan ketaatan di akhir hidupnya itu sudah ada takdirnya dari Allah? Lalu apa kaitannya ini dengan akhir hidup seseorang itu berdasarkan kebiasaannya? Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Iman dengan takdir itu bagian prinsip keimanan. Kalau kita tidak percaya dengan takdir, kita bisa keluar dari Islam. Ya. Kita beriman bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum manusia terlahir di muka bumi ini. Belum alam diciptakan, ini semua ada,
Allah sudah menciptakan, menentukan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa sana. Sudah ditentukan. Sebelum 50.000 tahun alam diciptakan sudah ada. Sebelum manusia terlahir sudah ditentukan semuanya oleh Allah. Kita iman. Ya. Yang kedua, kita tidak semua takdir baik maupun buruk Allah tentukan. Ya. Yang kedua, kita tidak tahu takdir kita apa. Ya. Kita tidak tahu. Sebagaimana Anda juga tidak tahu ketika nanam pohon di rumah Anda, apakah pohon Anda berbuah atau tidak. Sebagaimana Anda juga nggak tahu waktu pertama kali nikah mau punya anak berapa. Ya kan? Anda tidak tahu. Begitulah takdir kita nggak tahu. Sebagaimana Anda juga nggak tahu Anda masak ini bakal enak nggak enak kan nggak tahu. Anda tahu setelah kapan? Setelah terjadi. Begitulah kita takdir kita tidak tahu takdir kita. Kita tahu takdir kita yang ketiga kapan? Setelah itu terjadi. Sudah apapun masalahnya. Ya, kita tahu setelah itu terjadi. Lalu yang keempat, lalu kewajiban kita apa? Lalu kewajiban kita adalah jangan sibukkan dengan sesuatu yang belum terjadi, yaitu takdir belum terjadi. Jangan difikirkan itu. Tapi apa itu? Sibukkan dan fikirkan apa yang sudah kita perbuat. Okay? Sibukkan diri kita dengan apa yang sudah kita perbuat berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Itu. Kalau saya salah dalam berbuat, berarti saya melanggar hukum Allah, ketentuan Allah, maka saya harus taubat kepada Allah. Ini kewajiban saya. I'malu fakullun muyassar lima khuliqala. Kalian beramal saja. Berbuat, pikirkan apakah saya sudah melakukan kewajiban saya sama Allah, apakah saya sudah berbuat baik pada manusia atau tidak. Kalau belum, lakukan. Kalau salah, taubatlah kita. Pertanyaannya, semua itu terjadi? Iya, sudah. Berarti orang yang maksiat itu takdir? Iya. Berarti udah biarin aja, saya takdir kok maksiat. Oh gitu Mas ya? Iya, saya pengen tahu ada orang ngomong begitu. Ya, ada, kita ingat waktu di mana? Di Pontianak. Ada satu ikhwan pengajian, dia bilang, saya karyawan di Universitas Negeri Islam. Di sana kalau di ruang guru dosen itu selalu bicara tentang filsafat dan mengatakan bahwa Allah tidak ada. Itu selalu berkata, Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena saya tidak merasakan bahwa Allah itu ada. Argumennya gitu. Menurut cerita si fulan ini. Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena saya tidak merasa Allah itu ada. Gimana caranya Ustadz membantah dia? Saya ketawa. Kamu mau membantah? Ya, gampang Mas. Bener mau? Mau Ustadz? Mau? Deh. Kalau pas ada orang itu di ruangan, kamu keluar. Terus balik lagi sambil bawa sendal. Ketemu orang itu, sendalmu ayunin di depan kepalanya dia. Kalau dia komplain, saya tidak merasa ada orang di sini. Gitu Mas. Waduh Ustadz, runyam lah Ustadz. Ya, ya jangan dikerjain, kan saya cuma logika berpikir. Iya kan? Saya kan logika berpikir. Kenapa Anda marah? Ini ajaib. Inilah setan. Ya. Apakah ini takdir? Ya ini takdir juga. Tapi kan, ya itu tadi. Ketika saya nempeleng kamu, saya juga takdir Mas. Jangan salahin saya dong. Kan dia ngomong, loh kenapa Anda tempeleng? Saya tidak merasa Anda ada. Jadi Anda jangan komplain sama saya, karena saya merasa bahwa Anda tidak ada. Sekarang baru saya ngerasa Anda ada. Jadi kalau dompet Anda tak colong, Anda jangan marah. Kenapa? Ya kenapa Anda muter-muter ngomong di sini? Ini kan ngomongannya orang gila. Ini orang gila yang ngomong seperti ini. Orang waras nggak begini ngomongnya.
Orang waras itu apa? Menyibukkan apa yang menjadi kewajiban saya. Ini kewajiban saya. Saya menyibukkan diri dengan apa yang harus saya lakukan. Ini yang saya lakukan. Kok saya menyibukkan diri dengan sesuatu yang memang bukan ranah saya? Apalagi yang gaib. Ya kan? Begitulah jamaah. Simpel saja. Takdir itu ada. Kita tidak tahu takdir. Kita tahu takdir kalau sudah terjadi. Kita iman. Semuanya kita iman. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, kita yakin bahwa semua sudah ditentukan. Cuman kita menyibukkan diri dengan apa? Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW. Ini larangan saya tinggalkan. Mana yang manfaat kepada manusia saya kerjakan. Dan agar apa? Agar ini menjadi watak saya. Agar kebaikan itu menjadi bagian dari style saya dalam kehidupan saya. Ini loh bagian hidup saya. Ini stylenya saya. Ini loh saya. Ya kan? Ketika ini menjadi bagian dari hidupnya dia, pasti dia akan menutup kehidupannya dengan apa yang menjadi bagian dari kehidupan dia. Paham? Seorang ibu, ini penutup kajian. Seorang perempuan, ini kemarin saya ceritain di Al-Fatah. Seorang perempuan zina dengan pacarnya di usia 18 tahun. Ini cerita kira-kira 18 tahun yang lalu. Sudah, ini anak cewek. Oke? Waktu hamil dinikahkan oleh ustadz yang ada di masjid dekat rumahnya. Bukan oleh KUA, bukan lewat jalur syar'i, lewat ustadz. Dianggap ini syar'i. Oke? Ini umur 18 tahun. Mulailah dia sekolah, kuliah. Anak ini dewasa. Sampai ini anak cewek ini pun dengan usia yang sama 18 tahun. Di usia yang sama nih anak 18 tahun, persis di usia itu dia pacaran pula dengan sekelas hamil sama. Dan dia lakukan persis seperti yang dilakukan sama emaknya, yaitu dia dinikahkan oleh ustadznya. Yuk jemaah. Al-ilmu nurun. Tahu al-ilmu nurun? Ilmu itu apa? Menurun. Persis skenario-nya 18 tahun yang lalu, yang ini sekarang. Plek sama. Komplain. Oke, gimana coba? Inilah manusia yang keburukan jadi style bagian dia. Kejahilan itu stylenya dia. Bagian dari hidup dia kejahilan. Bagian dari hidup dia maksiat. Suka balap motor. Di mana kalau balapan motor disentul. Akhirnya sebulan yang lalu naik motor tabrakan disentul, mati disentul sekalian. Kenapa? Itu stylenya dia, jamaah. Itu hidupnya dia. Itu kebiasaannya dia. Terus apa yang harus kita lakukan? Sama kebalikan. Kebiasaan kita apa? Ya. Ini yang harus kita sibukkan diri kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir ngomentari apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Siapa yang hidupnya terbiasa dan itu settingan dia dan itu kebiasaan dia dalam hidupnya, dia akan wafat dengan kebiasaan itu, Pas. Ini yang harus kita sibukkan. Ini kesibukan kita. Ya, iman sama takdir wajib. Ya, sibukkan kita dengan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap istiqamah di atas Islam.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.